Ketika di sini ada orang hebat, ada yang mungkin belum hebat dan seterusnya, bergabung menjadi satu, menjadi super team. Sehebat apa kamu bersedekah, sehebat itulah kamu berniaga. Apapun niat hijrah itu karena selain Allah, maka kita akan mundur dengan niat yang sama. Bahagia bersama, kita juga nangis-nangis bersama, dan itu yang mahal bagi saya. Kita banyak momen-momen yang tidak terlukiskan, tidak bisa dibeli, dan itu yang membuat saya semakin mantap. Subhanallah, Masya Allah, sangat menginspirasi kami dan suami. GWU 8 ini saya sangat bersyukur bisa akhirnya hadir, yang awalnya maju mundur. Setelah akhirnya kita memantapkan hati, hadir dan tidak menyesal, dan bersyukur karena kita merasa diingatkan kembali kepada Allah bahwasanya semua itu harus meminta kembali kepada Sang Pemberi rezeki. Kesan dan pesan saya untuk acara GWU ini dahsyat, super, dan kita semua bisa dirubah, dan kita bisa merubah mindset kita untuk berdakwah, berbisnis, agar apa yang kita usahakan bisa menjadi berkah dan bermanfaat buat umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikutan di acara Gebyar Wirausaha yang ke-9 ini dari SBC ini. Masya Allah, setelah saya lihat ternyata ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat. Masya Allah, anggotanya udah sampai ribuan dari seluruh Indonesia dan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Saya dengar pembimbingannya juga intensif. Ini solusi banget ini. Saya rasa ini para founder dan juga teman-teman yang terlibat di sini nanti tinggal memetik pahala jariahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya kayaknya perlu deh untuk yang sekarang ini untuk mau terjun di bidang usaha, bergabung dengan grup SBC ini. Sangat bermanfaat dan recommended. Saya juga pengen belajar dari mereka. Hati saya benar-benar terketuk. Seakan-akan saya tuh diajari banyak banget pengalaman-pengalaman baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang banyak memberi manfaat kepada saya. Pesan-pesan saya selama ikut GWU yaitu yang saya pikir yang semula acara ini tuh hanya diisi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu, ternyata saya salah, dan acara ini isinya ternyata daging semua. Sangat recommended buat anak muda yang pengen banget cari inspirasi tentang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Cakep. Dapat piala boleh dipajang. Cakep. Tolong hadirin siapkan tikar karena materi pada malam hari ini sangatlah menantang. Oke. Terima kasih kepada Mak Muri Handayani yang sudah berkenan untuk mengisi webinar malam ini dalam rangkaian Road to GWU 10 yang bertema Business Transformation. Nah, teman-teman, sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Oke, baik. Acara berikutnya yaitu tilawah. Sebelum memasuki acara berikutnya, teman-teman bisa mengisi link absensi yang ada di kolom chat. Nanti yang mengisi link absensi akan ada door prize menarik. Baik, acara berikutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Ardi. Kepada Saudara Ardi, kami persilahkan. Mengikuti Zoom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Mas Ardi yang sudah membacakan surat, dan semoga acara webinar malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik. Acara berikutnya yaitu pembacaan 3 karakter SBC. Kepada Saudara Adi kami persilakan, dan untuk hadirin semuanya diharapkan untuk bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Adi dari Kalimantan. Berikutnya langsung kita menuju ke materi. Oke, siapa nih yang mau dapat materi dari Mak Muri? Angkat tangan, ketik mau. Wih, mau. Wih, banyak ya, Masya Allah. Oke, baik. Sebelumnya akan saya kenalkan Mak Muri ini ya. Mak Muri ini tempat dan tanggal lahir di Jakarta 21 November 1983, pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika, domisili di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Ada yang dari Kabupaten Bandung Barat di sini? Lalu hobinya membaca buku, berbisnis, dan berkomunitas. Nah, visinya nih yang luar biasa unik. Visinya Mak Muri, merisenkan ibu rumah tangga yang masih bekerja di luar rumah, terutama yang memiliki anak kecil. Luar biasa Mak Muri, Masya Allah. Lalu misinya, memberikan solusi alternatif dalam berkarir dan berkarya dari rumah bagi ibu yang masih memiliki anak kecil. Wah, ini visioner sekali Mak Muri ya, luar biasa. Empowering muslimah agar menjadi madrasah terbaik bagi anak-anaknya dengan jalan tauladan dalam meningkatkan value diri. Wow, luar biasa. Nah, sekarang bisnis yang sedang dijalankan oleh Mak Muri, yang pertama ada sekolah bisnis online yang berdiri sejak 2013. Oh, berarti sudah 11 tahun ya, Mak ya. Sudah memiliki alumni lebih dari 28.000. Masya Allah. Penyebaran alumni di 19 negara. Metode pelatihan online menggunakan platform Zoom, YouTube, GetCourse, dan WhatsApp. Terus materi pelatihan seputar manajemen bisnis, SDM, operasional, keuangan, pemasaran, dan penjualan. Terus ada juga bisnis berikutnya di Maxships, berdiri sejak September 2023. Sudah memiliki klien sebanyak 47 perusahaan, merupakan jasa pembuatan sistem digitalisasi data. Ada lagi Rapot Pro, berdiri sejak November 2023. Merupakan platform marketing dan sales analitik. Menggabungkan antara data laporan keuangan, HR management, CRM, dan performa pemasaran. Terus ada Mutlu Ane, berdiri sejak 2023, merupakan jasa konsultasi dan terapi mental health dengan metode depth therapy. Segmentasi target market yang diambil adalah mompreneur. Berikutnya ada MH. Ini berdiri sejak November 2021, merupakan jasa perluasan pemasaran, sudah bekerja sama dengan 227 klien. Ini luar biasa ibu-ibu yang satu ini ya. Ini superwoman sekali ya Mak Muri ya. Masya Allah. Terus ada komunitas yang dimiliki atau diikuti sekarang, ada Pasar Muslimah yang berdiri sejak 2020, ada Kimi, komunitas influencer muslimah Indonesia, ada MBC, Muslimah Business Community, ada juga EBB, Emak Baca Buku, terus ada TDA Bandung, dan ada lagi nih buku yang sudah diluncurkan, Emak-emak Jago Jualan, mudahnya bikin laporan keuangan bisnis online autopilot, creative planner, resep ampuh membangun sistem bisnis online. Wow, ini luar biasa sekali Mak Muri ini. Langsung saja Mak Muri ya, kita langsung masuk materi ya. Kayaknya teman-teman yang ada di sini tuh udah mulai penasaran Mak, ya kan? Ini sebenarnya Mak Muri ini dengan seorang ibu rumah tangga, tapi begitu luar biasa membangun bisnis yang tidak cuma satu, membangun komunitas yang tidak cuma satu saja, itu gimana Mak, gitu kan? Tapi kita tema malam ini reseller ya Mak ya, bukan materi tentang itu ya. Oke, silakan Mak Muri, kepada Mak Muri kami persilahkan. Terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillah ya. Hari ini saya diculik untuk diminta sharing-sharing gitu. Karena ada yang sekarang kan eranya retail gitu. Tapi menurut aku era reseller juga masih oke kok gitu ya. Hari ini kita sharing-sharing tipis-tipis aja. Tapi aku pengen banyak diskusi aja nih Bang Rahmat ya. Siap, nggak apa-apa, Mbak. Jadi kita santai-santai malam hari ini ya. Baik, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Bang Rahmat tadi mengenai kegiatan saya. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke. Nah, ini tema malam hari ini kita tentang ini ya, pemasaran dengan sistem reseller. Tadi ada Mak Nur tuh ya, temen waktu berangkat umroh tahun berapa ya, Mak ya? 2019 ya, Mak? Masya Allah. Sekarang anakku udah SMP, dulu waktu masih bocil-bocil ya. Masya Allah, mudah-mudahan bisa pergi ke Tanah Suci bareng ya. Ini 133 orang rombongan ya Allah. Amin. Amin. Ini hayu atuh semangat cari rezekinya ya. Mak Nur anak udah 3, waktu itu anaknya 2 ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi Bang, sebelum teman-teman yang lainnya juga, jadi sebelum saya tadi 2013 memulai bisnis SBO, sekolah bisnis online, saya sudah memulai ini dulu sebenarnya. Jadi saya mendirikan ini, saya produsen fashion ini kami dirikan tahun 2011. Gitu, tahun 2011. Ini memang nggak ada yang on cam ya? Oh, kita Bapak Ibu. Emang boleh ya atau nggak boleh? Rules ya. Ini kan biasanya setiap community punya rules ya. Berarti emang boleh ya? Oke. Mangga tuh yang on cam bisa temenin aku. Jangan-jangan pada tidur semua ya. Nah, jadi ini teman-teman, aku tahun 2011 itu memulai bisnis fashion sebagai produsen. Jadi teman-teman, jadi memang waktu aku mendirikan 2011 ini sebagai produsen, aku langsung bilang gini, aduh aku pengen ya kalau jualan itu nggak paket kecil-kecil, pengen karungan gitu ya. Nah, Alhamdulillah izin Allah tahun 2011 itu aku nggak jualan retail. Jadi dari awal bikin brand, aku langsung, dulu kalau zaman 2011 itu belum ada istilah reseller ya, dulu namanya distributor sama agen. Jadi memang dari awal merintis, aku langsung distributor sama agen. Kan kalau ada orang tanya, Mamuri kalau mau mulai brand, jualan retail dulu ya. Nanti kalau udah besar baru kemitraan. Enggak kok gitu. Aku udah langsung ketika bikin brand 2011, namanya Raza, itu udah langsung sistem distributor agen teman-teman. Karena dari awal itu kita sudah harus set up harga. Ya, kalau misal ibaratnya kalau retail itu kan satu lapis doang ya harganya. Kalau ini distributor aku tuh bisa dapat harga diskon 40%. Ya, jadi memang gapnya cukup tinggi banget gitu. Jadi kalau aku 2011 itu langsung mereka dapat 40%, agen dapat 20%. Nah, mulai di era tahun berapa tuh ya, udah mulai ada istilah reseller. Nah, aku jadi bikin tiga tier gitu. Jadi ada distributor, agen, dan reseller. Kayak gitu. Dari 2011 aku sudah full online teman-teman. Jadi aku 1% lah offline-nya ya. Jadi paling kalau di acara-acara komunitas besar kita ada pameran nasional kayak gitu. Aku nggak suka bazar soalnya karena rempong punya bayi ya, punya bocil harus bazar bawa barang tuh ribet menurut aku gitu. Jadi aku lebih seneng bisnis itu di dunia fashion dan di secara online. Nah, di bisnis fashion ini Bang Rahmat dan teman-teman, ini sebenarnya bisnis aku ketujuh yang fashion ini. 6 lainnya alhamdulillah udah gulung tikar semua. Jadi 6 udah gulung tikar ya, ayam bakar, event organizer, fotografi, rok batik dulu sempat produksi juga, terus aksesoris, wah apalagi gitu ya. Pokoknya 6 sudah gulung tikar. Nah, ini yang bisnis ketujuh. Dan ini akhirnya saya dan suami memutuskan tahun 2023 Ramadan 2023 kami tutup brand fashionnya gitu. Jadi selama 12 tahun kami rasa cukup sudah petualangannya di dunia bisnis fashion ya. Aku tutup, makanya kalau tadi yang diceritakan sama Bang Rahmat itu produk-produknya digital. Nah, karena pada akhirnya kami memutuskan oke, kita ambil ke langkah berikutnya adalah kita ke produk-produk digital. Seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman boleh sharing mengenai reseller produk-produk apapun gitu ya. Boleh kita banyak diskusi. Nah, ini kurang lebih visualnya tadi yang seperti yang digambarkan sama Bang Rahmat tadi. Jadi produk-produk aku sekarang yang berjalan adalah
di bisnis pendidikan SBO ini, apakah SBO ini ada sistem reseller? Bisa, teman-teman. Jadi bukan hanya produk fisik ya, ibaratnya gitu ya. Bidang pelatihan juga aku ada resellernya. Kemudian Maxif, Rapot Pro gitu ya. Ini juga kami ada sistem resellernya. Mungkin kosakatanya aja yang berbeda ya, affiliate kayak gitu ya. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, kemudian aku juga certified di Depth Therapy, Talent Mapping, dan AWP. Dan saat ini aku juga diminta jadi dosen, Bang, di Universitas Pajajaran. Kontrak sampai 2026, insya Allah jadi dosen. Aku milihnya dosen yang jarang-jarang hadir aja, yang per semester cuma berapa kali gitu. Karena repot juga ya kalau tiap hari. Dan aku masih jadi mahasiswi sebenarnya, ya masih seimut ini, masih mahasiswi cantik. Ya. Aku ambil Magister Manajemen di Telkom University. Seperti itu teman-teman perkenalannya, mangga intip-intip Instagram dan Facebook aku ya. Nah, kenapa sih aku pengen banget tetap menyemangati teman-teman untuk kita menggunakan sistem open reseller. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini data aku lihat di Oktober 2023 ya datanya, bahwa usaha kecil kayak kita nih UMKM, terdapat kurang lebih 65 juta UMKM di Indonesia. Jadi kalau yang dibilang bahwa pengusaha di Indonesia itu kurang dari 0,3% ya gitu ya. Kalau aku bingung dengan angka itu gitu ya. Tapi ini aku dapat angkanya bahwa UMKM-nya di Indonesia itu ada 65,4 juta yang menjadi wadah bekerja bagi 100 juta orang Indonesia. Keren ya? UMKM nih ya menjadi 100 juta orang Indonesia. Penduduk Indonesia ada 275 juta. Ya, 275 juta. 100 jutanya terselamatkan pintu rezeki, bukan terselamatkan, dibukakan pintu rezekinya wasilahnya dari UMKM. Kan keren banget ya UMKM kita nih gitu. Nah, dan serunya lagi ternyata angka tadi itu merupakan 97% lapangan kerja di Indonesia disediakan oleh UMKM. Nah, aku melihatnya bahwa selama ini konsep yang dikatakan penyerapan tenaga kerja adalah buat mereka yang secara tanda kutip mungkin versi jadulnya adalah mereka WFO ya, mostly ya, mereka WFO gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z sekarang banyaknya mintanya yang WFA, work from anywhere gitu ya. Tapi aku yakin 97% ini WFO gitu. Jadi work from office. Nah, lalu bagaimana dengan tenaga kerja atau bukan usia kerja tapi yang tidak bisa untuk WFO gitu ya. Kita lihat angkanya. Di sini data tahun Agustus 2023, angka pengangguran di Indonesia ada 7,86 juta. Angka penganggurannya nih katanya segini ya. Dan katanya semakin menurun. Tapi menurut aku ini buat sebuah negara gitu ya, buat negara segede Indonesia gitu ya, gede banget Indonesia itu negara yang sangat besar sekali. Pengurangan pengangguran dalam waktu rentang 1 tahun itu cuma 560.000 teman-teman. Wow, menurut aku ini satu hal yang sedih gitu ya, bahwa progresnya tuh kecil banget. Cuma 560.000 pengurangannya dalam waktu 1 tahun di satu negara gitu. Lalu bagaimana ini solusinya dengan orang-orang yang lainnya? Gitu ya. Nah, jadi menurut aku menggunakan sistem reseller Bang Rahmat dan teman-teman ini adalah ikhtiar kita, jihadnya kita para UMKM untuk membuka peluang pintu rezeki yang bisa membantu 7,86 juta ini. Kita nggak pernah tahu ya 7,86 juta ini dan datanya pun tidak ada sedetail itu. Apakah mereka memang bisa WFO atau tidak? Seperti tadi yang Bang Rahmat sampaikan tentang misi hidup aku ya, yang visi misi hidup aku itu, aku ingin memfasilitasi gitu Bang. Aku ingin memfasilitasi ibu yang punya keilmuan, ibu yang pengen bertumbuh, tapi dia punya ruang gerak yang terbatas saat ini. Karena dia butuh mencurahkan lebih banyak waktu, tenaga, pikirannya untuk parenting di awal. Gitu ya, untuk parenting di awal. Makanya stay at home gitu. Nah, aku izin, aku stop share dulu ya. Aku izin mau membukakan data aku. Mana di sini? Oh ya ini. Bentar ya, aku refresh. Kalau internet aku putus-putus, tolong kabarin ya. Oke.
Nah, salah satu bidang usaha saya tadi yang disampaikan Bang Rahmat tuh ada MH Management ya. Nah, ini aku mau kasih lihat dashboardnya MH Management buat jadi gambaran teman-teman betapa sistem reseller ini masih sangat digandrungi gitu sebenarnya. Dan peranannya juga luar biasa. Nah, aku izin share dashboard aku. Ini kayaknya harus di-refresh. Nah, ini. Jadi kalau tadi Bang Rahmat bilang ada 200 klien ya. Alhamdulillah nih update-nya ada 490 klien. Jadi sistemnya klien ini minta ke kami untuk dicarikan reseller, Bang. Gitu. Minta dicarikan reseller. Tahu nggak berapa request-nya reseller mereka? Nih aku kasih lihat ya. Nah, ini. Ada yang minta 1.100 reseller. 1.000 reseller, 1.000 reseller, 1.000 reseller. Ini lihat ya datanya ya. Ini masih ada 128 klien yang masih kami garap. 282 yang sudah selesai, yang waiting list masih ada 69. Ya, nih mereka request 1.000, 1.800, 500, ya makin bawah makin kecil. Nah, dilihat angkanya di sini, totalnya mereka request 56.000 reseller. Ya, kebayang ya. 56.000. Aku baru sanggup, aku dan tim baru sanggup cariin 33.000 reseller. Kalau ini progres sekitar 2 bulan. Progres 2 bulan, ini sudah membukakan pintu rezeki 56.000 reseller. Sekarang kita kembali ke data pengangguran. Di sini. Di sini 560.000 reseller selama setahun. Wah ya, se-Indonesia loh ini ya. Semua tenaga, semua effort kementerian, effort segala macam gitu kan ya. Bisa membantu 560.000. Tapi seorang Muri Handayani, emak-emak dibantu sama tim kecilnya, dalam waktu 2 bulan, membuka pintu rezeki ke 53.000. Nah, apalagi dengan di sini ada 168 teman-teman pengusaha di sini gitu. Masing-masing dari Anda nyumbang 1.000 aja. 1.000 reseller. Berarti ada 168.000. Ya kan? Tadi kan lihat ya data aku, klien aku diminta 1.000 loh gitu. Berarti teman-teman cari 1.000, maka Anda sudah membantu membukakan pintu rezekinya 167.000. Dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Jadi spiritnya itu Bang yang diangkat gitu. Spiritnya itu. Kalau ngomongin jualan retail aja marginnya lebih gede, ya silakan gitu. Tapi kalau tadi ikrar yang tadi teman-teman bacakan bahwa bangun bisnis ini untuk umat juga gitu kan ya. Ayo gitu. Sistem reseller ini sesuatu yang bisa menjadi solusi dari 7,86 juta. Di sini teman-teman cuma ada 167. Bagaimana di luar sana ya? Tadi ada sekian juta UMKM gitu. Kalau kita bergerak, ekonomi umat akan makin bagus gitu. Bahkan aku ngerasa gini Bang, karena sistem reseller itu sangat menyentuh sampai gang-gang rumah, ya nggak sih? Rumah yang ada di dalam gang-gang, rumah yang di pelosok desa, yang penting ada internetnya, gitu kan. Jadi menurut aku ini sistem pemerataan ekonomi umat gitu. Bayangkan ada emak-emak, anaknya 4, mau diusir dari kontrakan, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau berkarir susah, anaknya ada 4, mau bantu ekonomi keluarga juga susah, nggak ada modal misalnya untuk memulai usaha. Tapi dengan sistem reseller, teman-teman kasih peluang untuk mereka, insya Allah 4 anak tadi nggak jadi putus sekolah. Dan si ibu tetap stay di rumah gitu. Nah, ini menurut aku sistem yang harus tetap dijaga di tengah gempuran TikTok Shop ya, Shopee dan sebagainya yang tangan pertama gitu ya langsung jualan retail. Ya itu it's okay lah gitu ya. Kan katanya rezeki nggak ketuker ya. Tapi niatan kita itu sih, niatan kita bahwa ini bagian dari pemberdayaan umat, maka sistem reseller ini harus dipertahankan dan harus kita bikin ekosistemnya tetap sehat. Nggak ada yang banting-bantingan harga, nggak ada yang sikut-sikutan lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah, tantangannya adalah di pusat Bang biasanya gitu teman-teman. Tantangannya tuh di pusat. Jadi bagaimana caranya di pusat ini bisa ngejaga kestabilan harga. Jadi kalau dulu waktu aku brand fashion itu, misalnya harga aku 100.000 misalnya, itu mitra nggak boleh ada yang jual di bawah 100.000. Jadi saling ngadu biasanya, saling ngadu. Ini Bang Rahmat jualnya 99.000 misalnya ketahuan ya. Itu kita tegur gitu, itu kita tegur ada sanksinya dan bahkan ya udah kita blok lah ibaratnya gitu ya, nggak boleh dapat supply barang lagi gitu. Nah, jadi penting banget salah satu tipsnya sebagai brand owner ngejaga kesehatan dari standar harga.
Oh ya, teman-teman, aku kalau di kelas-kelas aku biasanya aku fleksibel. Teman-teman nanti langsung boleh ketik di komen ya. Aku lebih senangnya kita interaktif aja. Mbak Heti, produkku makanan sehat kalau cari reseller orang terdekat seperti keluarga sahabat ya. Penentuan margin yang pantas berapa persen? 12 tahun aku berbisnis, aku nggak pernah jualan ke tetangga atau saudara. Apalagi jualan kredit-kredit utang-utang. No, no, cash flow berantakan pemirsa ya. Jadi cash and carry aja gitu. Karena ya kita harus ngejaga cash flow ya. Oh, ini berarti bisa langsung nanya ya, Mak ya? Boleh, boleh. Bisa langsung nanya di kolom chat aja ya. Aku lebih tapi senang gini, kayak gitu. Mak. Tapi gini syaratnya, semuanya harus on cam dulu, ya kan? Nggak boleh di syaratnya harus on cam dulu gimana, Mak? Oh gitu, boleh, 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 boleh. Iya, nggak enak kan kalau misalnya kita kayak ngobrol satu arah ya, Mak ya? Siap. Ya kan gunanya apa kita bertatap muka ya, Mak ya? Siap. Aku ada sebenarnya ada materi kalau teman-teman setuju dan waktunya jika nanti masih ada, nanti kita hitung bagaimana cara bikin kalau menurut aku salah satu cara menyemangati reseller itu adalah dengan reward. Nah, cuma tantangannya bikin reward itu bisa boncos kalau kalau salah cara ngitungnya. Nah, nanti kalau pada on cam kita belajar cara hitung reward anti boncos ya. Oke, coba kita cek dulu ya, Mak ya, semuanya pada on cam atau enggak nih. Oke, masih ada yang belum on cam? Oke, coba teman-teman yang di sini peserta webinar diharapkan untuk segera on cam ya. Oh ya, nanti juga kita ada door prize menarik nih, Mak, di akhir acara. Ada door prize menarik buat teman-teman yang peserta webinar malam hari ini. Oke, langsung tadi ke pertanyaannya Mak Heti ya, Mak ya? Oke, aku izin dulu nemu pertanyaannya Mbak Anggi. Mbak atau Mas Anggi ya. Apa betul sistem reseller dan dropship gini di dalam Islam tidak diperbolehkan? Karena pihak penjual tidak memegang dulu barang. Karena saya pernah ditegur teman pakai sistem jual dropship. Akadnya kalau menurut aku kita cobain akad. Kalau bukan cobain ya, emang enggak ya. Ilmu aku sangat terbatas ya. Mangga teman-teman cari guru yang lebih mumpuni lagi untuk akadnya. Tapi akad yang kami gunakan adalah akad wakalah. Gitu. Akadnya akad wakalah. Jadi bahasanya apa? Mereka itu mendaftar ke kami sebagai freelancer. Ini aku izin answer live dan Banggi ya. Aku izin share screen lagi. Ini konsepnya di kami. Aku cari dashboard aku dulu. Oke. Ini gue buka. Salah. Gue buka. Oke. Share screen aku udah kelihatan belum teman-teman? Oh sudah. Udah ya. Nah, ini adalah reseller kami untuk produk digital. Jadi kami namainnya Kimi, Komunitas Influencer Muslim Indonesia. Total pelamarnya ada 6.817. Nah, karena kalau di aku kan biasanya emak-emak terus ya. Terus ada yang protes, "Mbak Muri, apa bapak dong?" gitu kan ya. Akhirnya ya udah kita bikin nama baru, namanya Mas Bro. Jadi total pendaftarnya yang buat muslimahnya ada 6.817 dan total yang bapak-bapaknya ada 1.166. Ini kita bedain grup WA-nya, kita bedain rank topnya. Jadi inilah para reseller aku, Mbak Dwi Anita. Nah, itu udah dapat gaji. Jadi kita menggunakan bahasanya gaji kalau di kami ya. Jadi customer itu langsung transfer ke aku. Gitu full payment. Nah, nanti komisi si Mbak Dwi Anita ini sistem gaji. Jadi kita kumpulin nanti gajian. Nah, gajiannya kalau di aku sepekan sekali. Setiap hari Jumat itu direkap sama bagian finance. Nah, inilah gajinya mereka. Gitu. Nah, salah satu cara untuk memotivasi para mitra aku gitu ya atau reseller itu adalah dengan cara ada reward teman-teman. Jadi kalau gaji mereka udah menyentuh angka 10 juta, itu aku kasih laptop free senilai 7 juta ini kalau nggak salah laptop barunya. Gitu. Jadi ini si dashboard ini bisa mereka akses. Kalau dulu aku sempat bikin website ya, waktu awal 2000 berapa tuh ya aku bikin website. Cuma nggak enaknya si website itu tuh, misalnya aku punya, kayak ini kan ada 6.000 ya,
Berarti bayangin website aku harus ada login 6.000 orang. Itu down dan mahal ya, karena kan biasanya kalau kita ke website developer kan kita ada ID ya, berapa maksimum ID kayak gitu kan ya. Nah, kami menemukan cara kita bisa menggunakan dashboard seperti ini teman-teman. Jadi semua freelancer aku ibaratnya gitu ya, yang tadi si reseller tadi itu it just beda nama aja gitu ya. Nah, jadi mereka sebanyak 6.000 tambah 1.000 udah 8.000 ya, sekitar 8.000 ini mereka bisa akses ini Mas gitu tanpa login. Mereka bisa akses tanpa login, tanpa download aplikasi. Mereka bisa buka di Google. Nah, inilah yang selalu kami tampilin membuat mereka jadi semangat gitu. Wah, gaji aku udah berapa nih? Gaji aku udah berapa gitu. Nanti mereka bisa cari nama mereka sendiri. Nah, ini yang Mas Bro-nya karena Mas Bro-nya baru, ini ya baru gajian 658.000. Seperti ini teman-teman. Nah, serunya, nah ini data hasilnya dari para freelancer aku itu tadi, ya reseller-reseller aku tadi itu, total yang sudah mereka berikan ke aku itu ada 10.000. Mas, mantep kan? Dari bantuan mereka aku udah dapat 10.000 data. Kemudian ini transaksi-transaksinya. Jadi setiap produk-produknya, leads-nya berapa nih? Produk jurnal penarik rezeki 361 leads, proses 335. Kayak gitu. Di sini sangat transparan sekali gitu di kami. Jadi mereka bisa lihat performa mereka seperti apa. Kemudian, oh ini data yang apa? Aku kan ngasih lead nih buat Bang Rahmat nih. Customer aku udah sampai mana ya di prosesnya kayak gitu-gitu. Nah, kami sangat transparan sekali. Jadi mereka bisa melihat hasil kinerja mereka di sini. Nah, ini salah satu menurut aku penting banget buat teman-teman yang mau sistem reseller itu harus punya tuh dashboard yang kayak gitu. Ya, untuk mereka bisa akses. Jadi, oh aku udah sampai mana gitu. Nah, itu ada hitungan rewardnya. Terus kalau misalnya teman-teman rewardnya kayak konsepnya, misalnya kan suka ada reward. Aku kasih lihat contohnya lagi ya. Misalnya kalau laptop mungkin kegedean ya, atau misalnya aku mau rewardnya misalnya logam mulia gitu ya, misalnya ya, atau mau ada yang lebih besar boleh. Nanti bisa bikin contohnya juga yang kayak gini. Nah, dashboard kayak gini juga ini salah satu klien kami yang kami bikinin. Jadi ada ini contohnya ada hadiah motor, handphone, ada kulkas gitu ya. Ini ada laptop. Jadi ini berapa poin gitu. Nah, nanti mereka akan ini nih di sini datanya. Penjualannya sama Ineng Yusi udah 165 juta. Dia akan mendapat rewardnya HP Samsung. Jadi boleh dicairin sekarang atau boleh nanti itu mangga, itu keputusan dari brandnya. Kemudian ini ada datanya, the best agent, the best reseller. Ini ada produk-produk yang best sellernya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau tentang apa ya akadnya seperti apa sih kalau reward mangga ya dicari tahu lagi ya. Gimana cara bikin dashboard mangga kalau mau dibikinin nanti tinggal bayarin tim aku aja ya. Karena aku harus menggaji tim aku ya. Oke, aku lanjut dulu ke materinya. Jadi spirit itu ya, spirit tentang membuka lapangan kerja. Karena aku belum bisa membuka lapangan kerja yang banyak kayak sampai ribuan orang gitu. Aku waktu itu maksimum paling banyak karyawan aku 80 doang, Bang Rahmat. Mungkin teman-teman di sini lebih banyak lagi karyawannya. Aku paling mentok tuh paling banyak 80, kemudian berkurang berkurang. Jadi mengikuti perubahan bisnis aku karena bisa aku fashion dulu aku tutup, jadi berkurang gitu bisa karyawan aku gitu. Jadi aku lebih banyak sekarang sistemnya vendor sama sistemnya tadi reseller tadi ya. Yang tadi kiminya aja yang daftar sudah 6.000 gitu kan. It just apa ya? Kalau kita nggak bisa melakukan hal yang besar, jangan menyerah untuk melakukan hal yang kecil gitu. Ya, jadi bagi aku open reseller adalah langkah kecil tapi kita gerak nyata gitu ya, bahwa kita peduli sama bangsa ini, bahwa kita ada sesuatu yang bisa kita bagikan buat umat, yaitu peluang rezeki tadi. Ya. Nah, kenapa juga aku izin ya teman-teman, nanti aku jawab lagi pertanyaannya di kolom chat. Nah, kenapa sih bisnis reseller itu menurut aku masih sangat bagus? Kalau teman-teman, aku mohon maaf ini aku lupa cantumkan sumbernya. Katanya kalau kita bisa meningkatkan retention itu repeat order ya, 5% saja ya, kita bisa naikin repeat order 5% saja, ternyata itu bisa menaikkan profit 25 sampai 95%. Aku pernah ada fasenya nggak ngiklan sama sekali, nggak iklan berbayar gitu ya. Aku jujur aku orangnya bukan orang yang ads banget gitu ya.
Aku jarang sih, 95% lah. Kami tuh organik, teman-teman. Ya, organik itu maksudnya nggak pakai iklan ads kayak Facebook ads, Instagram ads, Google ads gitu ya. Aku orang organik gitu, mostly. Nah, jadi dengan sistem reseller, artinya reseller kita itu kan repeat order ya, teman-teman ya. Nah, ternyata dengan kita bisa mengoptimalkan reseller itu repeat order, mereka 5% saja dari database pelanggan kita repeat order, itu bisa meningkatkan profit 25 sampai 95%. Karena reseller reseller itu kan terus-terusan order ya, walaupun ya faktanya tidak semua reseller apa ya abadi ya, tidak ada reseller abadi itu dulu mentalnya. Tapi dengan mereka repeat order, profit kita naik. Kenapa profit kita naik? Karena budget marketing kita cuma sekali kan ketika mendapatkan mereka. Selanjutnya mereka yang rajin posting-posting gitu. Jadi dengan akadnya mereka itu freelancer aku tadi ya, kita kan nggak bayar mereka setiap mereka posting. Ketika aku punya 6.000 freelancer, berarti ada 6.000 orang loh posting dagangan aku tanpa aku bayar, kan gitu. Aku tuh dari tadi lagi minum herbal, karena aku udah seminggu sakit sebenarnya bang. Mohon maaf ya. Lanjut ya teman-teman, jadi selain tadi kita faktor kita mau punya peranan untuk umat, satu sisi bahwa dengan menggunakan sistem reseller, membuat retention rate kita naik gitu ya. Nah, tapi kita harus sadar seperti yang tadi aku bilang, tidak ada reseller yang abadi teman-teman. Ya, tidak ada reseller yang abadi. Seperti inilah kira-kira customer lifetime value untuk si reseller kita. Di awal dia masih agak-agak ragu gitu ya, mau posting dagangan kita. Kemudian dia masih bingung value produk kitanya apa. Kemudian dia mulai posting-posting. Nah, nanti pada akhirnya faktanya, dulu ketika aku di bisnis fashion, ya banyak juga mitra-mitra aku yang akhirnya punya brand sendiri gitu ya. Itu it's okay gitu. Dan harusnya kita bangga ya, karena kita jadi batu loncatan untuk mereka bisa bertumbuh lebih besar lagi gitu. Nah, karena kita memahami diagram ini ya, bagan ini yang siklus ini ya, siklus ini teman-teman. Nah, maka cari mitra itu setiap hari, nggak boleh berhenti. Jadi suka ada yang curhat gini Bang Rahmat, Mamuri, aku sedih nih, aku udah posting di grup tapi saran aku krik-krik-krik aja. Boro-boro ada yang nyautin gitu kan ya. Itu it's okay gitu. Bahkan kalau di aku ibaratnya grup reseller itu nggak usah berisik gitu. Karena mereka ngapain ribut di grup? Mereka tuh harusnya jualan, nggak usah ribut di grup. Kan yang penting mereka posting kan gitu. Yang penting mereka ikhtiar gitu. Jadi nggak perlu ribut di grup gitu. Nah, maka memang tantangan teman-teman adalah rekrut sebanyak-banyaknya gitu, rekrut sebanyak-banyaknya. Dan pastikan teman-teman ngerti menghitung acquisition cost-nya. Apa itu acquisition cost? Jadi kalau bahasanya di teman-teman yang udah biasa main di ads ya, ada CAC ya. Customer Acquisition Cost. Jadi kita tuh ada biaya loh untuk mengakuisisi si reseller. Maka kita harus ngerti hitungannya. Berarti sampai kita benar-benar memastikan reseller A itu harus ordernya berapa ya. Karena untuk mendapatkan dia, kita kan iklan ya teman-teman ya. Nah ini rumusnya, silakan dicatat. Ya, reseller acquisition cost. Kalau ini kan customer ya, jadi kan reseller kita kan customernya kita. Jadi segala ikhtiar atau orang-orang yang terlibat di proses perekrutan reseller kita tadi, itu kita masukin di salary di sini. Jadi kan kita mau hitung ya, untuk dapetin seorang Bang Rahmat jadi reseller kita tuh sebenarnya keluar biaya berapa sih, kayak gitu ya. Sehingga kita harus memastikan, oh Bang Rahmat ini harus ordernya minimal 10 juta, biar kita bisa ada untuk keuntungan. Karena ketika misalnya teman-teman iklan nih Kak, ngiklanin, akhirnya dapat aku. Teman-teman ngiklan bayar 100.000. Dari sekian banyak chat masuk, akhirnya yang jadi resellernya aku satu. Berarti kan aku ini kan biayanya 100.000 ya, gitu ya. Tapi ketika aku ordernya cuma sekali, ya teman-teman masih boncos itu sebenarnya ya. Jadi harus ngerti ini. Dan rumus ini kalau di aku itu semua tim aku tuh harus ngerti gitu Mas. Terutama yang tim salesnya. Karena yang mengelola kan ada pengelolaan ya. Jadi reseller itu harus dikelola teman-teman. Jadi itu dikelola sama tim sales kalau di aku. Jadi pertama kita hitung berapa cost yang keluar untuk mengakuisisi seorang Muri Handayani. Biasanya mungkin bisa kita katakan orang marketing lah kayak gitu ya. Lalu ada biaya lain-lainnya, kemudian ada paid ads. Jadi kalau teman Mamuri aku kan organik, aku nggak pakai ads ya udah berarti ini kosong ininya. Tapi kalau teman-teman misalnya bayar jasa ke aku nih, Mamuri tolong cariin reseller. Kan kalau gini,
aku pernah coba-coba juga di iklan berbayar. Cuma tantangannya sekarang di Facebook tuh sering ke-ban akun iklannya. Benar nggak? Teman-teman yang ada yang main ads nggak? Bikin akun ya, akun ads, terus ke-ban, nggak bisa lagi ya, bisnis manajernya ke-ban akunnya, bikin akun lagi ke-ban lagi gitu. Nah dari sana aku belajar bahwa oh ternyata main ads itu bukan hanya tentang konten dan sebagainya ya, akun-akun sering ke-ban tuh sensitif banget gitu. Nah apalagi untuk perekrutan reseller karena terkadang terindikasi kita tuh MLM. Padahal kita bukan MLM, cuma sometimes si copywriting kita itu ya bahasanya rekrut gitu kan ya. Nah, itu tuh diindikasi MLM. Jadinya ke-ban si iklannya kayak gitu. Nah, akhirnya akulah buka yang jasa MH Management tadi itu yang baru 2 bulan itu. Jadi biayanya kalau di aku itu cuma kalau yang sekarang tuh 6.500. Jadi teman-teman cukup bayar 6.500, udah ada guarantee dapat 1 reseller. Jadi kalau mau butuh 1.000 reseller itu cukup bayar 6.500.000, itu ada guarantee dapat 1.000 reseller. Kalau nggak dapat gimana? Uangnya di refund. Nah, aku ngelihat kalau kita sistem main di ads ya, kita pernah nggak sih dapat refund dari ads? Kalau kita boncos iklannya kan nggak mungkin di refund ya. Nah, dari sana aku jadi insight gitu bahwa wah kita harus hati-hati banget ya kalau main di ads tuh gitu. Jadi ini total ads-nya teman-teman berapa untuk bisa mengakuisisi. Jadi teman-teman hitungnya per bulan ya. Jadi misalnya gaji per bulan anak marketingnya, lalu jika ada biaya lainnya, terus kemudian ada biaya ads-nya sebulan berapa. Kalau teman-teman Muri aku pakai jasa ads gitu. Aku juga sampai sekarang pakai jasa ads. Aku nggak punya karyawan advertiser. Aku pakai ads karena aku juga jarang ads ya, bukan tipikal yang kayak orang-orang nge-ads itu 20 juta, 50 juta gitu. Aku ads itu hanya bagian kecil aja gitu. 95% aku organik. Nah, jadi biaya tadi jasa advertisernya, kalau teman-teman kontennya dibikinin sama orang lain kan harus bayar tuh. Nah, ini juga biaya kontennya. Tapi kalau aku kontennya dari kami sendiri, kami cuma bayar biaya advertisernya, lalu biaya iklannya, sama pajak. Jadi ads aja ada pajaknya loh, 11% PPN-nya. Misalnya teman-teman mau iklan 1 juta, maka teman-teman bayarnya 1.110.000 gitu ada pajak. Nah, ini masukin di sini biayanya. Totalnya berapa? Lalu tools misalnya untuk teman-teman orang marketingnya butuh tools misalnya butuh website, butuh landing page, butuh tools WhatsApp broadcast misalnya gitu ya. Butuh apa lagi gitu. Nah, ini tools nih harganya berapa? Nah, ini teman-teman hitung totalnya selama 1 bulan, lalu dibagi berapa jumlah reseller barunya teman-teman. Misalnya totalnya 1 juta. Teman-teman dapetin 10 reseller baru. Berarti berapa? 1 juta dibagi 10, 100.000 gitu. Maka biaya si Muri ini yang teman-teman rekrut jadi reseller itu 100.000. Sedangkan ingat ya di sini ya, Muri ketika baru pertama kali order, kan teman-teman paling dapat marginnya 20.000, 15.000 gitu ya dari si Muri nih. Kalau misalnya kayak jilbab ya, gamis kan kadang kita dapetnya tipis ya marginnya ya. Nah itu belum nutup tuh. Maka pastikan Muri ini terus belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Nah itu butuh ada maintenance memang teman-teman. Jadi jangan harap bahwa reseller banyak, abis itu jalan sendiri. Enggak, kita tetap ada cost untuk maintenance-nya. Ya, catat ya. Jadi teman-teman malam ini sudah mengerti juga mengenai CAC ya, Customer Acquisition Cost, tapi kita anggap sebagai reseller. Lanjut. Nah, kenapa si open reseller ini merupakan hal yang penting gitu? Ternyata ini juga direkomendasikan oleh Ensof Matrix. Jadi aku belajar ini waktu aku ikut sekolah CEO namanya. Dulu dikasih tahu mengenai Ensof Matrix, tapi yang waktu itu dikasih tahu cuma 4 bagannya. Nah, ini ada bagan 9 ya. Nah, aku melihatnya gini. Ini produk ya, teman-teman. Ke atasnya ini market. Nah, produk kita existing. Kita ada di sini nih, pelanggan-pelanggan kita nih. Permasalahannya, sekuat apa sih budget marketing kita ataupun tim marketing kita untuk bisa gedein pasarnya. Nah, akhirnya kita gunakan market ekspansi. Market ekspansi ini modified-nya, artinya aku lebih senang gini, reseller aku adalah pengguna. Jadi masih masuk segmentasinya. Dan rata-rata biasanya emak-emak itu kalau pilih produk yang juga dia pakai. Ya kan kalau nggak laku lumayan bisa pakai sendiri harga diskon kan gitu tuh biasanya ya. Mostly lah ya. Mungkin aku butuh bikin survei lah biar akurat ya. Tapi rata-rata mereka kayak gitu. Karena aku punya anak, aku jualan baju anak aja kan lumayan. Anak aku bajunya diskon, nah kan kayak gitu ya. Tapi menurut aku itu it's okay gitu. Kenapa? Karena
setiap orang, setiap emak gitu kan ya, itu mereka punya circle pertemanan sendiri. Ya kan? Si Mak Eka, circle pertemanannya lulusan ITB, misalnya gitu ya, teman-temannya, tetangganya di kompleknya, kemudian teman-teman ada alumni SMA, SMP, dan ITB-nya misalnya. Nanti Mak Nur gitu ya, Mak Nur circle-nya di mana nih? Di Unpad misalnya gitu ya. Kemudian daerah-daerah apa? Braga misalnya gitu ya. Ya gitulah kira-kira. Jadi setiap orang itu punya circle tersendiri gitu. Grup WA-nya juga beda-beda. Anaknya sekolahnya di mana gitu. Nah, itu circle ya. Circle kecil-kecil itu menurut aku itulah cara kita untuk mempercepat ya ekspansi marketnya. Jalur apa ya? Jalur underground gitu ya. Tak nampak. Kalau yang nampak kan kayak mereka let's say kalau di dunia fashion tuh contohnya Nibras House gitu ya. Nibras House kan kelihatan tuh ada toko-tokonya ya gitu ya. Atau let's say kayak Indomaret, Alfamart itu kan kelihatan ya secara fisik gitu. Jadi sedangkan kalau kita tidak. Jadi salah satu apa ya impian aku tuh dulu kayak gini Mas. Bahwa setiap rumah itu pasti mitra aku gitu. Jangan setiap rumah deh. Minimal satu RT ada satu yang kenal Mak Muri gitu. Kebayang nggak? One RT, one reseller gitu ya, Mak ya? Yes, good gitu. Jadi kayak gitu kan. Jadi kalau kalau dulu ya, dulu banget 2011 tuh mungkin teman-teman juga ngalami lah. Pada zamannya dulu kita nyemplung juga di MLM ya. Pada zamannya dulu ya, kayak dulu kan Oriflame kan itu banget ya, underground banget ya. Terus kayak misalnya demo Tupperware ya kayak gitu ya di rumah-rumah, komplek-komplek ya ngalamin banget tuh masa. Dulu berarti aku masih kuliah kali ya. Terus aku ikut di LP kayak gitulah kira-kira. Jadi justru aku terinspirasi dari mereka gitu ya, semangatnya mereka gitu, bergerilya gitu. Nah, jadi kalau bisa Maeka Apriani Rahayu dan teman-teman lain ini punya impian. Satu RT, satu reseller gitu. Jadi tidak ada kecamatan yang tidak ada resellernya kita gitu. Makanya nanti di mapping gitu ya. Si reseller itu nanti di mapping. Seperti itu kira-kira. Nah, aku mau kasih lihat lagi. Oke, Mbak, ini kayaknya sudah ini Mbak, waktunya nih nggak berasa Yap. banget ya, ya Allah. Oke. Oke, Mbak. Tapi gini, Mbak, tadi ngomong-ngomong tentang banyak apa ya, reseller tadi kan 1 kali 53.000 ya, Mbak ya. Ya. Resellernya, bayangkan kalau misalnya ada 100 makmuri, luar biasa bagaimana luar biasanya ibu-ibu Indonesia ya, Mbak ya. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan banget nih, Mak, sama karakter SBC yang memperluas kapasitas diri. Artinya, jika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah, maka kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Nggak mungkin kan ya, kalau misalnya air segini, ya kan, yang isinya 220 mili dapat minta kucuran air 2 liter. Artinya kan kapasitasnya kan nggak mungkin banget ya, Mak ya. Berarti memperbanyak reseller itu tadi intinya kan tidak untuk apa ya, egosentris kita ya. Artinya kan bahwa di situ muncul nilai kebermanfaatan kita bagi orang banyak nantinya, Mak. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa tetap berkolaborasi nih, Mak, antara SBC dengan Mak Muri. Luar biasa materinya pada malam hari ini ya, Mak ya. Siap. Nah, sesi berikutnya itu sesi tanya jawab, Mak. Tadi ada beberapa penanya di kolom chat ya, Mak ya, yang mau bertanya. Oke. Mau diurutkan, Mak, pertanyaannya, Mak? Atau gimana, Mak? Boleh, ini atau aku cek dulu ya. Ya, monggo. Oke. Apakah memungkinkan rekrut reseller untuk produk fashion grosiran murah non-brand, sementara margin kita ambil tidak banyak? Nah, ini memang tantangannya di penentuan harga dari awal ya, teman-teman ya. Teman-teman juga harus berpikir bahwa kalau teman-teman nggak dapat apa-apa, ibaratnya gitu ya, cuma dapat capeknya aja ya memang nggak bisa gitu. Jadi pastikan bahwa harganya memang teman-teman harus sudah betul ya hitungnya. Aku pikir ini waktu durasinya masih agak panjang, tapi aku izin ya teman-teman. Bentar ya, aku coba kasih gambaran dulu ke teman-teman. Jadi gini, menurut aku akan sangat terbantu sekali kalau teman-teman punya sistem kayak ini. Nah, ini tadi sistem dashboard ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa tadi aku udah bacain semua pertanyaannya, mudah-mudahan bisa sekalian ikut terjawab. Tadi ada yang tanya, Mamuri gimana reseller aku pada sepi-sepi aja gitu. Maka tantangannya adalah Anda kurang banyak cari resellernya. Anda kurang banyak cari resellernya. Kenapa kurang banyak? Karena kan yang namanya reseller itu ada apa namanya? Ada sekian persen yang aktif. Misalnya teman-teman tahu cuma 10%.
yang aktif gitu ya. Maka ya teman-teman harus cari lebih banyak. Teman-teman mau punya orderan berapa. Jadi kalau di aku sistemnya hitung mundur. Misalnya aku mau punya profit berapa, aku mau jualan berapa, berarti itu harus ada berapa reseller. Kalau memang itu reseller harus aktif 100 reseller, berarti misalnya hanya 10% yang aktif, maka Anda harus punya 1.000 reseller. Nah, teman-teman tinggal mapping aja. Ya, Anda mapping per wilayahnya. Jadi teman-teman ibaratnya kayak tadi ya, goals aku adalah satu RT itu satu reseller aku gitu. Maka teman-teman bikin mapping kayak gini. Oh, ini di Bandung udah berapa, di ini udah berapa, di kota mana yang belum ada gitu. Nanti kalau teman-teman mau ini boleh nanti hubungin aku, nanti kami bikinin. Kayak gini teman-teman. Jadi harus sampai teman-teman punya data gitu ya. Ini udah di mana nih penyebaran penyebaran si mitra kita. Nah, selain dari tadi margin ya teman-teman, teman-teman harus sisihkan untuk rewardnya. Jadi ini pelajaran berharga banget dari aku. Jangan ulangi kebodohan aku. Dulu aku gini, siapa mitra tertinggi penjualannya akan dapat hadiah. Dulu hadiahnya jalan-jalan ke Singapura, laptop sama handphone. Barang siapa, barang siapa kayak sayembara ya. Barang siapa penjualan yang tertinggi, yang nomor 1 akan dapat tiket pergi ke Singapura. Juara 2 akan dapat laptop, juara 3 dapat handphone. Ya, perhatikan setiap kosakata di akadnya. Barang siapa tertinggi gitu. Nah, ternyata tertinggi itu tidak tinggi hasilnya. Kebayang nggak? Tidak sesuai ekspektasi aku. Aku ngebayangin ekspektasinya adalah tertinggi. Wah, mereka semangat nih saling berlomba gitu ya. Ada yang 1 miliar misalnya atau 500 juta, 300 juta gitu. Ternyata tidak, teman-teman. Jadi mereka kurang terpacu bukan kurang terpacu. Mereka tuh santai aja gitu. Bukan santai apa ya bahasanya ya. Gregetnya nggak seperti gregetnya aku gitu. Jadi ketika aku akadnya adalah tertinggi, tapi mereka nggak nyampe tinggi gitu, nggak nyampe cukup tinggi untuk aku bisa sisihkan margin aku sebagiannya untuk reward dia untuk berangkat ke Singapura ataupun dapat laptop ataupun dapat handphone. Nah, itu kebodohan aku, akadnya, perhatikan ya akadnya. Maka kalau mau ngasih reward buat mitra, akadnya nggak boleh tertinggi. Nanti jangan-jangan mereka nggak seekspektasi teman-teman gitu. Ordernya cuma sedikit, tapi karena akadnya tertinggi, berarti berapapun pencapaian harus kita kasih dong. Nah itu aku boncos tuh gitu ya. Cukup sekali aja. Habis itu aku ubah sistemnya. Jadi sistem poin gitu. Jadi kalau udah penjualannya 50 juta, nanti hadiahnya apa? Nah dari setiap pieces, teman-teman tuh sudah anggarkan. Gitu, teman-teman sudah anggarkan budgetnya. Sehingga misalnya ini dia mau motor nih 11.650 poin. 1 poin misalnya untuk nilai transaksi 1 juta misalnya gitu ya. Nah, ini jadi berapa poin yang dia harus kejar. Pokoknya hati-hati banget dalam nentuin margin reward. Nah, ada lagi yang gini sistemnya. Rewardnya itu ada yang sistemnya reward harian, reward bulanan, reward tahunan. Nah, itu teman-teman menurut aku caranya adalah riset kompetitor. Jadi kan kalau di dunia perreselleran kita kan saling tarik menarik nih. Wah, Bang Rahmat resellernya banyak nih, bisa aja terpincut sama aku misalnya. Gara-gara apa? Oh, kalau di Makmuri rewardnya itu gede. Kalau di Makmuri rewardnya bisa cairin setiap hari. Wah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kita bersaing sehat gitu. Jadi selain produk kita yang bersaing, juga sistem resellernya. Nah, itu teman-teman silakan riset Anda. Aku mau di dunia fashion, aku mau di dunia skincare gitu kan ya. Ya silakan teman-teman riset. Ya. Lanjut. Harus kita buat minimal berapa pencapaian. Yes. Dashboardnya bagus banget. Boleh Mbak Fitri kalau mau nanti hubungin aku ya. Apakah tahun ini masih oke sistem reseller dibanding afiliasi? Menurut aku beda kosakata aja sih kalau menurut aku ya. Reseller, agen, distributor, affiliate, marketer gitu. Nah itu harus hati-hati dengan akadnya. Manur Hasanah boleh nanti aku bantu untuk rapihin database-nya ya. Sepertinya keren acaranya. Ayo datang ya di tanggal 2-3 Maret ya. Masya Allah, keren banget ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh dan orang-orang hebat. Betul, berkumpul dengan pengusaha-pengusaha soleha. Insya Allah. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya Mbak Muri, ini margin aku cuma 5.000 perak. Tidak memungkinkan sistem reseller. Ya udah jangan maksa, cari produk lain teman-teman. Ya, yang itu mah brand yang tadi mah teman-teman tetap jual retail, nanti teman-teman cari produk lagi. Ya memang itu memungkinkan untuk bisa sistem reseller.
Oke. Atau ada ininya, Mak? Atau minimum, sebenarnya ada nggak sih kayak syarat minimum margin untuk supaya kita bisa membangun sistem reseller itu, Mak? Sebenarnya kembali lagi Minimum kita berapa ambil marginnya? sebenarnya kembali lagi kita riset kompetitor, Bang. Jadi misalnya ada brand fashion, dia bisa ngasih 20.000, sedangkan kita cuma bisa ngasih 5.000. Kira-kira kita bisa menang nggak? Ya kan, Susah. kayak gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, ini sebenarnya tentang daya saing. Daya saing, bagaimana orang mau melirik Anda untuk join resellernya. Karena kalau value Anda dari sisi reseller ya, bukan value produk ya. Karena banyak dari reseller itu tidak terlalu melirik value produk, perhatikan. Value produk itu angka kesekian, tapi value terhadap sistem reseller itu yang paling utama dilirik sama mereka. Oke nih berarti sama-sama jualan gamis, tapi kalau di Makmuri wah, ada reward harian, ada reward mingguan, ada reward bulanan, ada dinner bareng Makmuri, wah kan daya tarik dong, ya kan? Jadi produk itu kesekian, tapi yang pertama itu sistem. Kita berkompetisi di sistem reseller. Berarti point of view-nya kita ganti ya, Mak ya, dari point of view produk ke point of view si reseller itu sendiri ya. Yes. Jadi bukan point of view customer. Kalau point of view customer itu keunggulan produk, tapi point of view reseller itu keunggulan sistemnya kita. Seperti apa sistemnya? Misalnya, kalau di kami ya, kalau di kami itu sampai ada kayak gini nih, kita tuh nyiapin konten, Bang. Jadi kita sampai memang semanja itu mitra tuh ya. Mitra tuh emang semanja itu ya. Kami siapin konten dan itu bahkan kalau teman-teman apa kayak setiap hari ya ituin kontennya mereka nih aku ya Kimi. Nah ini grup mitra aku nih Kimi itu udah ada yang live, biarin aja. Jadi kalau ada reseller kita yang live, biarin aja. Makanya memang kitanya yang harus banyak nih ya, lihat ya Kimi kan ada yang live tuh ya, lihat member Kimi aku ada berapa nih? Ada 676, ya kan? Mati satu tumbuh 1.000 di seller tuh. Santai aja. Kimi 2 Jadi nih jangan ada jangan berapa terlalu ya? baper ya, Mak ya. Tuh 800 ya, 888 cantik ya angkanya ya. Kimi 1 gitu. Jadi santai teman-teman, mitra itu datang nah ini 983 gitu. Jadi kalau teman-teman penjualannya belum naik karena reseller sepi, bukan itu. Penjualan Anda nggak naik karena reseller sedikit gitu. Karena reseller itu ya sepi-sepi ya rajin-rajin terserah nggak apa-apa. Jadi kita memang nggak bisa maksa karena kita nggak menggaji mereka bulanan. Kalau kita menggaji mereka bulanan, dia males, ya lo bisa pecut deh, ibaratnya gitu ya. Tapi ini reseller yang kita akadnya adalah kerjasama. Kamu rajin, kamu gajinya banyak. Kamu males, kamu gajinya sedikit. Nah, kembali lagi itu akan ada di internalnya mereka. Daya dorongnya itu internalnya mereka. Jadi mau aku nyerocos motivasi kayak gimana, tapi internalnya mereka, aku mah cuma iseng-iseng doang Makmuri gitu ya. Atau misalnya gini ya, jadi kalau aku pribadi Bang, aku nggak pernah ngusir reseller aku. Ada orang yang gini loh, kalau nggak nyampe target penjualan nanti keluar dari grup. Closure aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku nggak mau ngusir reseller aku. Karena apa? Mostly reseller aku adalah emak-emak. Jadi bisa jadi sakit. Kayak aku nih, aku seminggu sakit. Sekarang sebenarnya suami aku lagi sakit. Emak-emak itu kalau suami sakit repot ya. Jadi dia pun berkurang waktu untuk dia jualan. Apalagi anak sakit. Apalagi abis melahirkan. Jangankan urusan sakit, anak ujian sekolah yang repot itu emaknya. Jadi pasti si emak ini akan berkurang dia daya postingnya gitu. Maka aku memahami ketika reseller aku lagi slow, nggak apa-apa biarkan dia dengan dunianya. Nanti dengan sendirinya dia butuh duit, dia juga akan semangat kok. Yang penting dari kitanya, kalau aku ya, aku supply konten terus. Jadi kayak tadi kan point of view customer nih. Nah kan kadang mereka tuh newbie ya, mereka bingung, apalagi sih Mamuri kontennya. Nah itu kita bikinin tuh kontennya. Kadang angle video, kadang angle gambar, bahkan copywriting, captionnya itu kita bikinin. Nah nanti mereka tinggal nyontek-nyontek dari sana. Gitu Bang. Berarti memang sudah Makmur itu udah ada tim ya untuk yang bikin konten siapa, terus Yeah. udah terbangun ya Mak. Itu Yes, wajib. Itu sebenarnya ada juga Mak. Jadi kita di SBC itu ada yang namanya one year coaching. Boleh saya kenalin dulu ya Mak ya ke peserta webinar ya. Siap. Jadi di one year coaching itu Mak, kita juga akan diajarkan bagaimana cara membangun tim. Ya kan, terus selanjutnya juga bagaimana cara membuat SOP. Karena kan kalau misalnya kita mau menghandle segitu banyak reseller itu harus ada SOP ya Mak ya. Tentunya ya, supaya nggak keteteran, supaya kita juga nggak terlalu baper ya Mak ya. Berarti kan kita berbisnis berdasarkan SOP, ya kan, nggak full sepenuhnya dari hati. Ntar kalau misalnya dari hati ada yang les baper, ya kan. Tapi kalau misalnya sesuai SOP, berarti kan ya sudah, let it go gitu ya Mak ya.
Nah, itu di One Year Coaching kita juga diajarkan bagaimana membangun tim, membuat SOP, terus bagaimana cara untuk supaya financial mastery yang tadi remunerasi yang masalah reward itu juga akan diajarkan Mak di One Year Coaching. Jadi teman-teman yang di sini yang mau belajar tentang bagaimana membangun tim, ya kan, bagaimana untuk mengetahui talent mapping dari tim-tim semua, itu nanti akan diajarkan di One Year Coaching, ya kan, pelatihan sebenarnya senilai 250 juta dan diajarkan secara gratis selama 1 tahun, Mbak. Oke, seperti itu. Oke, Mantap ada ya, pertanyaan. gratis loh. Itu ada yang nanya, cara daftarnya gimana, Bang? Oh, cara daftarnya gampang. Cara daftarnya itu adalah tinggal datang ke acara GWU yang diadakan pada tanggal 2 sampai 3 Maret di Sleman City Hall. Itu, Mak, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ya kan, yang mau membangun reseller besar seperti Mak Muri, selain bisa belajar di Mak Muri, bisa juga belajar di One Year Coaching, seperti itu. Jadi kalau misalnya semuanya belajar, tumbuh besar seperti Mak Muri, saya yakin sih, Mak, 5 tahun lagi Indonesia menjadi negara yang luar biasa mompreneurnya. Masya Allah, amin. Insya Allah, amin. Oke, lanjut lagi nih, Mak, ada pertanyaan. Terus, yes, bener, Mak, ini aku nyiapin konten buat postingan plus caption harian buat reseller. Ini ada pertanyaan apa lagi nih? Tadi. Kategori produk yang layak dirasakan apa aja? Menurut aku apa aja ya? Menurut aku Oke. semua produk bisa sih. Jangankan yang kecil-kecil, rumah juga kan ada resellernya ya. Udah nggak? Rumah itu kan dijual, ibaratnya para broker itu kan reseller kan sebenarnya, ya kan? Dia reseller kan. Travel, umroh itu ada resellernya. Aku produk digital, produk pendidikan, kemudian produk-produk fisik, buku juga aku kan tadi Bang Rahmat bilang aku ada beberapa buku. Nah, buku-buku aku itu juga sistem reseller. Makanya waktu aku pertama kali launching buku Emak Jago Jualan itu tembus di atas 10.000 eksemplar waktu pertama launching. Itu the power of reseller gitu. Karena resellernya banyak gitu. Jadi bukan karena akunya hebat, bukan, tapi karena geraknya bareng-bareng gitu, teman-teman. Gitu. Luar biasa. Oke. Ini ada yang nanya tadi ikut GWU nih, Mak. Saya boleh ngasih info sedikit, Mak? Bagi yang mau ngikut GWU, malam ini akan ada flash sale sampai besok jam 5 dari harga 1,2 juta. Malam ini, khusus malam ini, bagi peserta webinar mendapatkan harga spesial Rp800.000 saja. Untuk link pendaftarannya ada di kolom chat ya, teman-teman bisa langsung klik dan langsung daftarkan segera. Dan malam ini juga akan ada door prize 2 tiket gratis untuk GWU nih, Mak, ya kan? Nah, syaratnya apa sih untuk mendapatkan 2 tiket gratis? Cukup tulis nama, nomor handphone, kota, dan alasan kenapa saya harus dapat tiket GWU itu. Oke, silakan sekarang, mumpung masih ada waktu, silakan ketik, tulis nama, strip nomor handphone, strip kota, dan strip alasan mengapa saya harus ikut GWU. Oke, itu. Silakan, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sama Mak Muri? Ini seru banget nih, Mak Muri, ini fanbase-nya luar biasa ya. Mbak Indah sudah isi muslimah siap. Untuk membuka reseller di produk jasa atau craft gimana ya, Mamuri, trik dan tipsnya? Aku kan di jasa juga ya. Aku di jasa. Aku di yang apa namanya? Di bisnis aku yang tadi jasa iklan itu aku ada resellernya juga. Kalau ngomongin tipsnya itu sih, tapi intinya si point of view resellernya dapat apa sih gitu. Karena kalau di aku reseller aku itu dia dapat 50.000 setiap 1 kali closing. Asik kan gitu. Nah, metodenya bisa gini, teman-teman. Bisa dia transaksinya di customer sampai deal transaksinya di reseller, atau customer ngisi data nanti transaksinya di aku. Nah, ini aku kasih buka data lagi ya. Jadi, show dulu. Jadi kalau di aku itu ada beberapa metode. Ya, aku jelasin. Sini sambil nunggu.
Mana? Sudah pada ketik di kolom chat nomor teleponnya? Ayo ini. Mbak Novria, cantumin nomor WA-nya. Ya, Bang Rahmat ya, cantumin nomor WA Betul. ya. Cantumin nomor WA biar nanti bisa langsung dihubungi oleh tim panitia. Ayo, harus ada nomor WA-nya. Oke, sambil nunggu teman-teman ngisi ya. Aku kasih lihat yang ini. Nah, jadi yang ini alur proses kerjanya. Kami bikin Google Form. Ya, di Google Form itu sudah ada produk-produknya yang jasa itu. Nah, nanti si Kimi ini sama Mas Bro ini mereka akan ngiklanin produk kita, tapi si customernya harus ngisi ke Google Form. Si customernya. Nah, dari Google Form tadi itu nanti akan di follow up oleh CS aku gitu, oleh tim reseller aku, tim sales aku. Tapi di Google Form-nya nanti akan ada namanya, misalnya namanya atas nama Mbak Dwi Anita, Mbak Jadis. Jadi nggak ketuker gitu. Jadi ada link link referral ya bahasanya ya. Link referral itu mereka akan ada di sana. Nah, ini jadi contohnya. Nah, ini Mbak Ineng Yusi ini sudah mendatangkan 178 data. Duplikat, artinya ada duplikat data. Ini ada 166 sudah approve. Nah, ini yang payment 159. Jadi setiap link referral itu nanti insya Allah nggak akan ketukar karena sudah ada. Nah, itu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, ini ada jasa open reseller, sudah 445, ini decline. Decline itu artinya si customer akhirnya nolak. Jadi, kita setransparan ini bahwa dari data yang si affiliate tadi sampaikan, kirim ke kita, ada yang akhirnya customer nolak, gitu ya. Ada yang closing, ada yang closing 8. Komisinya 400.000, karena memang per ini komisinya 50.000. Gitu teman-teman. Jadi enaknya kalau kita memang serius mau garap sistem reseller, teman-teman punya nih dashboard kayak gini. Gitu. Ini ini value juga ya. Ini value supaya reseller mau join sama aku karena setransparan ini kami sistem datanya. Gitu. Kuliner, craft itu bisa kok, bisa banget. Ini resellernya Mbak Muri ini khusus bapak-bapak atau emak-emak, Mas? Mbak. Akhirnya aku buka bapak-bapak. Kan tadi ada yang awalnya aku maunya mama aja, ya makanya yang daftar udah 6.000 mama tuh. Nggak mak masih perempuan lah muslimah gitu, tapi karena banyak yang berisik apa bapaknya jadi kita bikin, tapi grup WA-nya aku pisah, grup WA khusus bapak-bapak gitu. Itu ada sekitar 1.000-an lah yang daftar. Oh, Masya Allah. Luar biasa Mbak Muri. Oke, ayo semangat Mbak Firiti dan teman-teman. Satu sisi memang sekali lagi ini bagian dari sumbangsi kita lah gitu ya. Kalau sebenarnya kan gini, kalau mau jalan cepet ya sendirian, kalau mau jalan jauh bareng-bareng kan gitu ya. Nah, sistem reseller ini juga bagian dari kita ikhtiar untuk bisa jalan lebih jauh lagi bareng-bareng sehingga rezekinya bisa banyak gitu ya. Oke, ini sudah ada yang setor ya. Mangga, hayu yang belum setor alasannya, nama dan nomor WA-nya. Nanti bisa dapat door prize, dapat tiket gratis ya. Biasanya kalau aku itu kalau pergi kemana-mana mesti sama pasangan. Jadi kan lumayan kalau dapat satu, yang bayar cuma satu. Iya betul. Hayo gaskan, diisi. Ini juga kesempatan buat teman-teman untuk berkumpul sesama pengusaha muslim muslimah se-Indonesia. Masya Allah. Itu kapasitas ruangannya berapa tuh Bang Rahmat? Itu ada 1.800 Mak. Wow, Masya Allah. Ketemu 1.000. Oh, itu kebayang banget ya energinya ya. Masya Allah. Betul, energinya luar biasa. Paling nggak ketika misalnya kita bersilaturahim itu kan membuka pintu rezeki juga ya Mak ya. Betul. Mbak Endah di Jogja, makanan kemasan juga bisa dibikin reseller mah. Harga jual kan hanya kecil. Bagaimana cara mengatasinya? Harganya naikin sedikit, kemasannya diperbaiki, value produknya tambahin, gitu. Jadi mau nggak mau memang harganya kita harus ada spare-nya ya. Jangan sampai cuma kayak 2.000, 3.000 orang nggak semangat jualin produknya, gitu. Belajar dari brand salah satu yang aku bantu bertumbuh tuh Tim's Kitchen. Kalau teman-teman pernah dengar ya, Tim's Kitchen itu akhirnya memilih untuk main ke bukan Tim's Kitchen itu bumbu masakan. Jadi daripada jual bumbu harga murah, mendingan main ke premium sekalian. Karena kalau main harga premium itu range harga buat resellernya agak lebih sehat kita.
agak lebih tinggi gitu. Maka tantangannya adalah naikin value produknya, naikin kemasannya biar lebih bagus sehingga harga jual bisa lebih sehat gitu ya, nggak terlalu tipis banget. Itu bumbu dapur ya, Mak ya? Yes, bumbu Padahal sepele masakan, ya, padahal ya bumbu kelihatan sepele rendang, gitu. bumbu opor, Heeh, bumbu rica-rica, sambal heeh, ijo heeh. gitu. Itu di sistem reseller kan. Wih, luar biasa. Memang kalau misalnya kita niat, Mak, itu segalanya ada jalan ya, Mak ya? Betul. Kembali ke niatnya kita mau bareng-bareng, ya tinggal mempelajari aja ya. Iya, betul. Dan memang sih kalau misalnya kita mau bisnis bertumbuh dengan cepat itu ya harus berkolaborasi ya, Mak. Nggak bisa kita berdiri sendiri ya. Betul. Terkadang Bang Rahmat tuh kayak, aduh aku teh mentok ya bisnis tuh gimana? Solusinya ya networking sih kalau menurut aku. Nyari guru, networking. Kita nanti ke acara GWU itu duduk di sebelah. Nanti usahain teman-teman kalau ke GWU tuh jangan duduk ke sebelah orang yang dikenal. Jangan, harus cari orang yang kenalan baru. Kan 2 hari tuh ya. Hari ini Iya. kenalan berapa orang, besok kenalan berapa orang. Nah, di sana sharing gitu, sana cerita. Jujur aku bukan tipikal orang yang kayak sama orang baru tuh bisa langsung akrab ya, enggak ya gitu. Tapi ya kita butuh ya. Kita butuh bersilaturahim, kita butuh networking, nanti kayak dan jadilah pendengar yang baik, Bang Rahmat. Jadi pendengar yang baik. Aku banyak banget dapat insight itu dari teman-teman yang bahkan usia lebih muda dari aku, bisnis mereka lebih baru, tapi inovasi mereka punya tips yang gimana itu sometimes di luar jangkauan wawasan aku gitu ya. Gitu. Berarti memang kuncinya mau mendengar dulu ya, Mak ya. Yes, membuka hati untuk bisa Membuka menerima hati orang ya. baru dan ilmu baru. Intinya niatkan kita networking di situ silaturahim ya, Mak ya. Betul. Dan sebenarnya kalau misalnya dihitung-hitung 800.000, 1.200.000 itu kayaknya memang sebenarnya value-nya kecil ya, Mak ya, kalau misalnya dibandingkan dengan network yang kita dapat se-Indonesia Raya. Betul. Oke. Belum Ada lagi lagi pertanyaan ilmu-ilmu nih. yang didapat ya. Apanya? Belum lagi ilmu-ilmu yang didapat pasti banyak banget. Betul. Mak, ini ada dari Bu Hetty Tangsel, Mak. Belum pede ngadain reseller. Gimana caranya? Jadi gimana, Mak? Biar pede, Mak. Eh, kita kalau nggak bisa berenang, mau nyemplung ke kolam renang 2 meter itu pasti takut. Bener nggak? Karena kita nggak ngerti cara berenang. Nah, sama kita nggak pede atau takut melakukan sesuatu. Itu hanya karena kita belum tahu aja ilmunya. Maka caranya gimana? Cari tahu ilmunya aja gitu. Salah satu yang paling sederhana adalah riset. Riset kompetitor yang sesuai dengan model bisnisnya. Tadi misalnya bumbu masakan. Aku mau reseller tapi aku takut kayak gimana ya? Udah riset, cari 10 brand dan itu ada. Terkadang tuh hanya kita kurang jauh aja mainnya gitu. Cari 5 minimal ya brand kompetitor lainnya yang mereka sudah menerapkan sistem reseller. Pelajari cara pembagian harganya, pelajari cara sistem bonusnya, pelajari cara mereka ibaratnya mengelolanya. Jadi kadang tuh kalau dulu aku riset di dunia fashion ya teman-teman, aku pakai nomor WA karyawan aku untuk daftar. Ini aku ajarin caranya ya. Jadi ayo nih ada brand fashion punya Bang Rahmat Collection nih. Udah join aja, daftar jadi reseller ya. Kemudian pelajari seperti apa gitu kan. Ya kan boleh kan kita daftar jadi reseller orang lain kan belajar. Atau cari sepupu kita. Nih gue bayarin ya. Nih lo mau dimodalin 500.000 jadi resellernya Bang Rahmat. Mau cari rezeki di sana. Tapi nanti sharing-sharing ya sama aku Bang Rahmat tuh gimana sih ngelola resellernya. Misalnya gitu ya. Atau sekedar kepoin di sosial medianya. Kan kadang pasti brand yang punya open reseller kan pasti mereka di sosmednya juga muncul ya. Syarat jadi reseller Rahmat Collection adalah kan gitu ya. Nah itu dipelajari teman-teman. Seperti itu. Oke. Ini, Mak, ada lagi, Mak. Izin tanya, Mak Muri, usaha kami offline di bidang distribusi lampu dan alat listrik. Apakah bisa pelanggan kami dimasukkan dalam skema reseller? Jadi mereka bisa milih sendiri target jualan tanpa sales. Kami harus menerapkan skema reward ke pelanggan. Bisa aja. Cuma permasalahannya, apakah pelanggan yang sudah ada itu ada interest untuk dia mau jualan lagi? Jadi bukan hanya tentang pengguna ya, tapi interest mereka untuk mereka jualan lagi. Terkadang itu agak nggak mau tuh mereka. Nah, sederhananya, kalau produk kayak distribusi lampu atau alat listrik ini main di berarti apa ya? Eh, Main di platform-platform yang itu nyediain affiliate itu bisa, Pak. Jadi atau kita punya Kayak Kimi bisa ya, Mak? apa?
maksudnya Mas Adi ini masuk ke Kimi gitu, Mak. Platformnya Kimi. Bisa nggak join Kimi, maksudnya gitu. Jadi mereka bisa milih sendiri target jualan tanpa sales. Kayaknya bukan deh. Bukan deh, kayaknya produknya jualannya offline. Kan sebenarnya semua jualan itu kan offline ya. Cuma skema rekrutmennya online kan gitu. Menurut aku bisa aja Bang, distribusi lampu dan alat listrik itu bisa aja. Cari orang-orang yang interest di sana. Produsen kulit bisa kok, apalagi produsen ya. Ke Kimi maksudnya. Nggak bisa, aku belum bisa nerima produk lain. Kalau mau dicariin. Tadi kan aku udah share nomor telepon aku ya. Silakan yang mau dicariin reseller itu mulai dari 6.500 garansi dapat reseller. Jadi yang paket termurah aku itu di 400.000. 400.000 dijamin dapat 50 reseller. Murah kan? 400.000, Mak, dapat ya, berapa? 50 reseller. Berarti kan sebenarnya satu reseller itu CAC-nya cuma 8.000 ya, Mak ya? Ya, CAC-nya cuma 8.000. Oh, semurah murah itu. banget Misalnya, itu. Mamuri cuma dapat 30, yang 20-nya aku refund. Gitu. Makanya tadi yang 53.000 request itu ya karena aku murah. Tapi lebih enak ikut 1 year coaching. Itu setahun gratis. Wah, mantap. Teman-teman aku yang udah pada ikut OYC tuh pada cerita. Gila banget Gimana, ya Pak? ikut ini ya. Masya Allah ya. Maksudnya seru banget gitu. Banyak loh teman aku yang udah ikut OYC. Aku pernah ketemu waktu aku ke Makassar. Ketemu juga sama Mbak siapa tuh ya namanya ya. Mak siapa tuh di Makassar. Mamuri aku ada pertemuan OYC di daerah mana. Kan kalau OYC itu ganti-ganti ya tempat-tempat Betul, untuk betul, Pak. kumpulnya ya. Tuh dibilang seru banget gitu. Karena aku dapet insight kayak di luar kotak circle pertemanan mereka gitu. Ya biasanya kan mama kadang mainnya nggak gitu jauh ya. Nah dia ikut tuh di OYC itu. Dan itu senang banget pertumbuhannya luar biasa. Sampai terheran-heran gini, Coach Ridwan kan sibuk. Kok sempet ya ngurusin kita gitu. Gratis lagi gitu ya. Masya Allah. Pak Heti silakan. Mamuri, ini kalau aku kan produknya ini segmented ya, makanan sehat. Jadi nggak semua orang, maksudnya nggak umum gitu loh. Itu bisa di resellerin nggak ya? Bisa dong. Kan orang yang pengen sehat juga banyak. Oh gitu. Ya itu tadi belum pede. Belum bedanya kenapa? Iya karena gimana ya? Ya belum masih merintis sebetulnya sih. Justru dari saat merintis itu udah harus sistem reseller. Kenapa? Bayangin, Mak punya 100 reseller, berarti kan ada 100 orang yang posting tanpa kita bayar. Satu reseller yang ngelihat postingan kita 100 orang. Berarti 100 kali 100. 10.000 orang baca postingan tentang kita, beli nggak beli itu urusan lain. Tapi kita udah kayak pasang iklan, bayangin ya. Kita pasang iklan dari 100 orang dikali 100 berarti 10.000. Kita pasang iklan yang nonton 10.000 itu kalau main di ads mahal. 10.000. Kebayang nggak? Tapi kita nggak modal apa-apa. Dan itu organik ya, Mak ya? Organik loh, jelas-jelas itu chat orangnya ada, bukan robot ya, Mak ya? Yes, real. Berarti kita produknya juga harus siapin banyak ya, Mak ya? Enggak usah. Banyak yang sistem PO juga bisa kok. Mulai dari apa adanya dulu. Oh iya. Nggak usah dipersulit ya, Mak ya. Pokoknya mulai. Bertumbuh itu pelan-pelan aja. Kalau bertumbuh terlalu eksponensial, banyak SOP atau tahapan-tahapan yang kita kelewat, nggak detail. Nah itu kalau di OYC detail banget tuh belajarnya tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau nggak detail. Kalau di OYC ya diajarkan tapi memang perlahan, Mak, ya kan? Yes. Bertahap aja Maheti. Maheti misalnya sekarang baru terbiasa satu lusin itu it's okay, udah bisa buka kok. Gitu. Oh gitu. Bismillah ya. Aduh, jadi semangat. Bismillah. Ya, semangat Maheti. Amin. Iya, aku sama. Mbak Enda, untuk reseller kita harus bikin konten untuk mereka kah? Iya, bikin. Kan kita juga kan harus bikin konten buat postingan kita sendiri ya. Nah, kalau buat reseller, biasanya kita tidak mencantumkan nama akun IG atau nomor teleponnya kita. Karena kan biar nanti reseller yang postingnya, tapi logo itu wajib ada. Kalau dulu aku sistem ada yang kayak gini, Bang Rahman. Mbak Muri kan dulu aku di fashion ya. Boleh nggak aku dapat foto produk fashionnya, tapi nggak ada logonya? Oh, no. Nanti Anda ambil
itunya ya, Anda ambil fotonya, Anda pakai brand lain gitu ya, nggak boleh teman-teman, jangan mau ya. Jadi tetap di foto video produk kita harus ada merek kita, ya harus ada merek kita. Tapi kalau nomor telepon atau akun IG itu nggak apa-apa, nggak usah ada. Jadi kalau di aku nih sederhananya ya, Maheti dan teman-teman, kontennya itu kita bikin konten, kita kan bikin konten tiap hari kan. Nah, cuma yang versi buat reseller itu tidak ada dicantumin akun IG atau nomor teleponnya. Gitu aja. Nanti kita juga bikin lagi buat mereka biar lebih banyak. Tapi tetap harus ada logo kitanya ya, Mak ya. Harus ada logo, kalau enggak nanti foto kita dicomot tapi jualan merek lain. Mak, untuk peletakan logo itu di tengah atau di pinggir atau gimana nih, Mak? Nah, ini juga seru juga nih. Kan aku kan produknya fashion ya, di muka gitu ya kelihatannya. Nah, aku pasang logo di dada gini. Sama si orang penipunya di crop dong kepalanya doang. Jadi akan selalu ada celah lah ya. Ada yang sampai diedit logonya dibuang. Ya itu mah kita susah lah ya. Susah kejar-kejaran sama penjahat itu susah. Tapi yang penting kita seikhtiar semaksimal mungkin. Kalau itu kan di luar jangkauan kita ya, ibaratnya gitu ya. Mereka yang ngebajak foto kita, bikin produk sendiri itu udah di luar kontrol kita. Jangan habiskan energi kita untuk ngurusin mereka. Betul. Yang penting kita ikhtiar aja yang terbaik, tetap pakai logo kita dan cari reseller yang banyak. Nah, ketika nemu akun penipuan, biasanya aku kerahin reseller aku. Nih misalnya ada yang ngadu nih, Mbak Muri, masa ada yang harganya cuma 7.000, ibaratnya gitu ya. Kan harusnya produk aku kan dulu ini nih fashion aku nih kayak ciput gini. Dulu aku jual 20.000 misalnya. Masa ada yang jual 10.000 gitu. Itu aku kerahin reseller aku, ayo kita serbu di sana gitu ya. Kita blok-blokin akunnya, terus kita komen, awas ini penipuan. Wah, itu rusuh tuh. Sampai ada orang yang minta maaf ke kita. Pokoknya diserbu aja kalau ada yang kayak gitu ya. Mbak, ini udah jam 9:30, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan. Mungkin next time lagi kita bisa mengadakan webinar bareng Mbak Muri, boleh ya Mbak ya? Boleh. Nah, kayaknya malah Mas Rahmat yang kepincut sama Mbak Muri nih. Iya. Ayo daftar ya, open reseller nanti saya juga kayaknya mau daftar. Yang mau langsung daftar GWU untuk harga malam ini flash sale menjadi Rp800.000. Ayo segera daftar untuk bisa dapat beasiswa OYC setahun secara gratis senilai 250 juta. Oke, siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Mak Muri. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita tutup webinar malam ini dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang dapat door prize tiket 2 GWU akan diumumkan di grup WA. Nanti kan malam ini langsung diumumkan di grup WA oleh panitia. Terima kasih semuanya. Mak Muri, terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat berharga malam ini.